Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasi Janardani. Kali ini akan mempresentasikan tentang peningkatan profesionalisme pelatih muda di pencaksilat Bakti Negara Banyuning melalui latihan kondisi fisik. Latar belakang kegiatan ini melalui hasil observasi yang telah kami lakukan, terdapat 3 hal yang menjadi latar belakang kuat kenapa kegiatan ini kami laksanakan. Yang pertama, pelatih muda melatih mengikuti kebiasaan pelatih senior. Ini dapat dilihat dari kegiatan latihan yang dilakukan secara monoton hampir di setiap pelatihan. Yang kedua, bentuk latihannya mengarah kepada drilling teknik saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada atau belum adanya pendekatan peningkatan prestasi anak melalui kegiatan latihan pada gerakan fisiknya dan psikologisnya. Yang ketiga adalah belum terukurnya secara jelas capaian atas latihan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat bahwa masih belum ada kegiatan yang dilakukan sebagai evaluasi dari capaian latihan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, kita juga melihat secara teoritis kebutuhan pelatih profesional ini harus mengetahui unsur-unsur latihan untuk fisik. Yang kedua adalah bentuk variasi latihan pada setiap unsur kondisi fisik. Dan yang terakhir adalah menyusun sebuah program sesuai dengan unsur kondisi fisik yang ingin ditingkatkan kemampuannya. Dan ini yang akan kita berikan kepada pelatih muda di BNB Banyuning. Metode pelaksanaan ada 4 metode. Yang pertama adalah ceramah. Ceramah ini menyampaikan materi secara lisan yang berisikan tentang konsep filosofi pelatih, kepemimpinan pelatih, manajemen risiko, standar keselamatan, aktivitas kepelatihan, pola kepelatihan, dan pemahaman karakter atlet. Yang kedua adalah metode tanya jawab, yaitu penyampaian materi dengan tanya jawab tentang kondisi fisik pelatihan. Yang ketiga adalah metode diskusi, yaitu mendiskusikan kembali materi yang telah disampaikan, sehingga terjadi interaksi timbal balik antara para peserta dengan peserta dan antara peserta dengan narasumber. Yang terakhir adalah pendampingan, yaitu memberikan pendampingan kepada pelatih muda selama 2 bulan dalam menyusun program pelatihan kondisi fisik. Pelaksanaan pengabdian. Yang dilakukan yang pertama kali adalah persiapan. Persiapan kami lakukan yang pertama untuk menjalin kerjasama antara FOK dan BNB. Yang kedua, menentukan jadwal pelaksanaan. Karena kebanyakan pelatih muda adalah siswa, sehingga kami menentukan jadwal yang paling tepat yang tidak mengganggu kepada rutinitas bersekolah. Kemudian yang terakhir adalah menyusun agenda kegiatan. Jadi kami selanjutnya menyusun agenda kegiatan untuk memilih dengan cara melaksanakan summer camp. Hal ini kami pilih untuk menggantikan agenda pertama atau rencana pertama yang kita lakukan secara klasikal, seperti pembelajaran biasa yang terjadi di sekolah, yaitu pembelajaran di kelas dan pembelajaran di lapangan untuk prakteknya. Tapi kami rasa masa peralihan dari pandemi ke pasca pandemi ini sangat mengganggu kebiasaan dari para pelatih muda. Jadi kami memilih summer camp yang kami laksanakan pada tanggal 22 dan 23 Juli 2022 di Debuyan Liang Camping Camp Pancasari Buleleng. Ini karena sifatnya yang lebih rileks dan lebih santai, sehingga dan yang kita gunakan untuk mengisi waktu luang para pelatih muda pada saat liburan panjang dari kenaikan kelas. Kemudian bentuk latihan yang kita laksanakan atau kegiatan yang kita laksanakan adalah latihan bersama pengembangan kepribadian, di mana kami juga memberikan latihan untuk mengembangkan kepribadian dari para calon pelatih ini melalui outbound. Jadi pada sore hari kita lakukan latihan-latihan yang sifatnya untuk membangun kepribadian daripada si pelatih muda. Selanjutnya, keesokan harinya, dari pagi kami sudah mulai latihan dengan memperkenalkan latihan sirkuit training dari narasumber. Di sini diberikan
bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana mengkoreksi gerakan. Jadi sebelum melakukan sirkuit training, diberikan dulu latihan bagaimana melakukan gerakan yang benar pada setiap pos-pos yang dilakukan pada sirkuit training. Kemudian pada bagian akhir, kami melakukan praktek simulasi melatih sirkuit training. Yang pertama, yang dilakukan dengan bimbingan dari narasumber. Berikutnya, kami beserta mahasiswa pendamping ini melakukan pendampingan selama kurun waktu 2 bulan tersebut. Nah, peningkatan yang dialami oleh para pelatih muda ini merupakan suatu evaluasi yang dilakukan dari yang tidak bisa melakukan sirkuit training hingga bisa membuat atau melaksanakan sirkuit training di dalam latihan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang menggunakan seragam pencaksilat. Ini yang kami lakukan pada sore hari atau pada hari pertama untuk melatih pengembangan karakter dan pengembangan kegiatan latihan secara umum seperti dilakukan di Padepokan. Kemudian yang di sebelah kanan adalah kegiatan latihan sirkuit training yang dibimbing oleh narasumber. Penutup, kegiatan ini telah memiliki buku saku sebagai bahan ajar pelatih muda yang dapat digunakan sebagai panduan atau bahan pengingat dan belajar para pelatih muda tentang materi yang telah diberikan selama pembekalan ini. Yang kedua, pelaksanaan dengan model summer camp memberikan pengalaman tersendiri dan membuat pelatih muda lebih mandiri karena tidak adanya orang tua yang selalu mendampingi mereka di rumah, yang selalu melayani mereka di rumah. Yang ketiga, adanya perubahan pengetahuan para pelatih muda BNB. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai materi khusus dalam kenaikan tingkat di BNB. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Kami tutup dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.